Terminologi integrated marketing communication itu kan udah populer di kalangan marketingnya. Jadi nggak sedikit perusahaan yang bahkan udah punya posisi yang dinamain sebagai integrated marketing communication team. Nah pertanyaannya, apakah kita udah ngerti makna dan tujuan dari integrated marketing communication dengan baik? Jangan-jangan nggak ngerti. Dan apakah integrated marketing communication itu cukup? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, integrated marketing communication itu kan udah populer di mana-mana. Namun saya ngelihatnya masih banyak yang sebenarnya belum ajak ngerti konsep ini ya. Yang sering terjadi itu IMC atau integrated marketing communication itu dijalankan dengan tidak banyak bedanya. Sebenarnya itu nggak ada bedanya dengan marketing yang dulu. Lebih banyak berbicara soal strategi channel. Oh, harus pasang di OH, social media, flyer, event, apalagi brand activation, PR, community marketing, direct selling, dan sebagainya. Walaupun di level activity nggak terlihat berbeda secara signifikan ya, tapi sebenarnya kita tetap bisa ngenalin mana yang ngelakuin dengan pemahaman yang baik dan mana yang enggak. Tapi lepas dari apakah integrated marketing communication atau bukan, setidaknya ada dua level pendekatan untuk ngebangun marketing strategi. Nah, yang menurut saya udah nggak cukup lagi untuk ngedorong konsumen lebih dekat ke penjualan. Jadi kita harus punya sesuatu yang lebih wah lagi. Level yang paling bawah, level 1, itu adalah strategi dijalanin sebatas ngelakuin berbagai macam aktivitas di satu tim tanpa ada strategi yang saling ngisi ya. Jadi karena terlihat semua ngumpul di satu tim dan comment of approval-nya sama, maka dirasa udah memenuhi kaedah plan yang terintegrasi tadi katanya. Padahal tanpa adanya integrasi strategi, maka semua aktivitas ini sebenarnya nggak bisa dibilang yang integrated, tapi cuma jalan bareng gitu. Jadi jalan bareng itu belum tentu integrated. Nah, dalam satu marketing team kan biasanya ada yang ngurusin bidang-bidang beda. Ada digital marketing, campaign strategi, social media, creative, event, brand activation, PR, dan lain sebagainya. Nah, mereka jalan sama-sama, tapi bottom up. Alias inisiatif dan strateginya didorong dari bawah ke atas. Dan sering terjadi begitu sampai atas, orang nomor satu di tim itu cuma compile aja, oh mau bikin ini, oke, terus di-compile. Makanya seolah-olah terlihat integrated karena satu deck gitu ya. Padahal sebenarnya nggak integrated karena waktu yang bawah ini bikin, mereka nggak saling ngomong, mereka bikin sendiri-sendiri. Nah level kedua, ini level yang lumayan kalau saya bilang. Secara aktivitas dan inisiatif bisa sama, di-compile di satu tim, satu deck, bedanya secara strategi top down dulu sebelum akhirnya nanti bottom up. Jadi top down-nya apa? Dari orang nomor satu, dari leadernya, ada direction untuk, ini strategi kita mau begini ya. Tolong dong kalian pikirin gimana caranya di bagian-bagian kalian bisa ngejawab direction ini. Gitu. Nah, jadi ada hal itu, jadi abis itu tim leader masing-masing berusaha ngelihat, oke, kalau direction dari atas begitu, kita bikinnya gini aja yuk. Terus habis itu nanti balik lagi ke atas, terus habis itu dilihat dan dijahit untuk ngelihat gitu, apa ini udah cocok apa enggak. Sebenarnya ini nggak salah-salah amat, tapi ada yang kurang. Dan sayangnya yang kurang ini adalah hal fundamental. Apakah yang kurang? Jadi kalau kita ngomongin holistic customer strategy, saya nyebutnya holistic customer strategy, harus dimengerti dari konteks yang lebih mendasar untuk bisa ngejalanin dengan baik. Jadi nggak bisa dua level strategi yang tadi saya sebutin itu menyelesaikan banyak hal karena semuanya berangkat dari channel atau activity. Bedanya yang satu disambung-sambungin, yang pertama ya. Yang kedua itu ya kita bisa bilang udah lebih integrated. Tapi menurut saya strategi baiknya dimulai dari pemahaman bahwa upaya mempersuasi konsumen adalah hal yang kompleks. Apakah tugas marketing selesai ketika udah nyampein keunggulan produk dan apapun yang mau dijual? Kan kayaknya enggak. Terlebih zaman sekarang ya, di mana kerjasama antar tim itu diharapkan lebih seamless lagi. Kalau dulu orang marketing cuma kerjanya bikin iklan kasarnya, sekarang nggak bisa. Orang marketing juga suka ditagih soal penjualan. Maka berbagai macam aktivitas tersebut harus dibangun dengan pengertian yang cukup bahwa ini adalah tentang persuasi konsumen. Ini bukan hanya soal komunikasiin brand message, tapi goal utamanya adalah untuk ngebawa konsumen lebih dekat ke pembelian. Maka dari itu kita perlu ngerti gimana sih sebenarnya konsumen ngambil keputusan pembelian. Urutannya apa aja? Pertama itu kan aware. Jadi di tahap 1 ini tahap di mana konsumen aware akan kebutuhannya. Saya butuh ini. Terutama mereka yang belum sadar bahwa mereka butuh gitu ya. Jadi tugas marketer salah satunya adalah untuk nyadarin bahwa kamu tuh butuh. Kita lihat ya contohnya susu kalsium dewasa, minuman serat, pampers dewasa. Dulu nggak ada yang butuh itu. Jadi kebutuhannya bahkan diciptakan oleh marketer. Dulu nggak ada yang mikir orang tua harus minum susu gitu ya. Tapi tidak semua konsumen berawal dari tahap ini. Ada juga yang langsung masuk ke tahap 2. Yaitu tahap di mana kita udah
harus ngebangun awareness soal brand dan offer kita karena mereka udah sadar, oh saya butuh ini gitu ya. Nah di tahap ini tugas marketer masih dalam tahap menginformasikan, ini kayak marketing yang zaman dulu, baik problem yang mungkin mereka belum sadarin maupun brand berikut offernya tuh apa sih. Sekilas ini soal ngerumusin what to say dan how to say, habis itu baru masuk ke channel strategi. Tapi logika yang harus dipegang adalah dalam membangun awareness seringkali butuh tipping point. Analoginya gini, kalau kita komunikasiin sekali, denger tapi nggak inget. Begitu 2 kali, diulang, denger, masih nggak inget. Ketiga kali, denger, dan mulai inget. Jangan diapalin angkanya, ini analogi aja. Keempat kali, makin inget, dan terus-terusan. Sehingga berbagai channel strategi itu digunakan untuk meningkatkan intensity awareness tadi. Dan intensity itu bisa dibangun dengan 2 dimensi. Satu adalah repetisinya, kedua coverage medianya. Nah, kombinasi keduanya ini sama-sama dibutuhin. Banyak media, tapi repetisinya cuma sekali. Jadi channelnya macam-macam, tapi cuma sekali tampilnya, maka nggak akan optimal. Tapi kalau kita cuma fokus satu media aja, tapi keluarnya sering berkali-kali, sama nggak akan optimal. Akhirnya reach-nya cuma segitu aja. Nah, sayangnya memang nggak ada rumus bakunya berapa banyak media yang harus digunain dan berapa frekuensinya. Jadi setiap brand itu silakan eksplorasi sendiri. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah, setelah tadi aware, tahap keduanya adalah konsumen mulai explore, assess, dan shortlist dari opsi yang ada. Tahap ini sering disebut consideration. Intinya ini adalah momen di mana konsumen udah tahu pilihan yang ada, tapi mereka butuh waktu untuk mempertimbangkan. Dan untuk nge-shortlist pilihan yang ada, banyak hal yang mereka bisa lakuin. Misalnya, cari di Google. Makanya kita abis itu butuh, kita butuh SEO dan SEM loh. Jadi, balik lagi, bukan start dari channelnya, tapi dari kebutuhannya apa, abis itu channel itu atau activity itu adalah sebagai solusi. Termasuk di tahap ini, orang juga cari di social media, sehingga harus ada social media strategi, content strategi. Cari review juga mereka, karena mereka butuh untuk compare, explore, assess, dan sebagainya. Sehingga butuh review di berbagai macam channel, entah YouTube, Twitter, TikTok, blog, atau apapun. Dan juga yang seringkali dianggap remeh, yang jadi luput, itu adalah konsumen biasanya di tahap ini juga bertanya ke friend and family. Sehingga mungkin butuh activity-activity yang bisa ngejaring rekomendasi dari orang sekitar. Program community marketing mungkin, referral marketing, event, dan brand activation misalnya. Dan juga semua activity yang ngedorong terciptanya product experience, gitu ya. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap selanjutnya, yaitu decide and purchase. Ini moment of truth-nya. Ini tahap di mana konsumen memutuskan pembelian hingga take action untuk ngelakuin pembelian. Di tahap ini, hal-hal yang perlu dipertimbangin apa aja? Pertama adalah sales channel availability. Jadi seberapa mudah channel pembelian ditemukan itu penting. Jangan sampai orang udah mau beli, tapi akhirnya kesulitan nemuin tempat belinya gitu ya. Ini juga termasuk apakah channel pembelian yang tersedia itu juga nyaman, mudah dijangkau nggak? Termasuk channel development, baik offline maupun online gitu kan, dua-duanya penting. Nah, yang kedua adalah prosesnya. Seberapa proses pembelian mudah dilakuin? Gimana proses ngantri misalnya, pilihan metode pembayaran mungkin, atau experience pemesanan. Nah, contohnya misalnya McD kan nyediain e-kios tuh sekarang. Dan itu membuat orang jadi nyaman memilih produk. Dan studi juga nunjukin bahwa ketika orang punya kontrol terhadap pilihan produk yang dia bisa pilih gitu ya, akhirnya basket size-nya pun naik karena orang ngerasa nyaman dan orang bisa pilih tanpa harus ngerepotin orangnya, nggak ditanya, Mas kalau yang itu apa, kalau yang itu apa. Dia tinggal klik sendiri, geser dan sebagainya. Selanjutnya adalah physical environment. Seberapa tampilan sales outlet merepresentasikan kualitas yang diinginkan. Nggak sedikit bisnis kehilangan potensi penjualan, bahkan ketika konsumen sebenarnya udah mau beli gitu ya. Simply karena sales outlet yang tersedia gagal mencerminkan kualitas yang di-expect konsumen. Dan mereka pun mengurungkan niat untuk membeli. Maka dari itu tampilan outlet perlu didesain dengan amat sangat baik. Maka dari itu jangan anggap remeh physical environment. Seringkali kita mikir, udahlah, nggak ada masalah lah, ini kan ntar orang udah datang pasti beli lah. Enggak, orang bisa batal beli ketika ngeliat kok outletnya kayak gini ya, nggak jadi deh gitu ya. Nah, selanjutnya lagi lah people. Manusia yang berhadapan dengan pembeli juga tidak bisa luput dari perhatian kita. Nggak jarang pembelian diurungkan semata-mata karena frontlinernya yang menghadapi konsumen itu nggak bikin konsumen nyaman. Misalnya, penampilannya nggak representatif, kompetensi terhadap produk dan kategori produknya nggak oke, kepercayaan dirinya entah under atau over, komunikasi dan attitude-nya dalam melayani juga nggak oke gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh tim consumer strategy ini? Yang bisa dilakukan adalah bersama dengan tim sales misalnya, itu bisa ngelakuin berbagai macam effort, entah training, insentif, program frontliner, mystery shopper dan sebagainya, supaya kita tahu apa sih yang perlu diberesin dan gimana beresinnya. Selanjutnya, level selanjutnya lagi adalah setelah beli kan, nggak berhenti di sana, advocate and repurchase. Setelah orang beli, tugas marketer belum selesai. Setiap brand owner tuh pasti pengen
produknya direkomendasi dan dibeli lagi. Jadi jangan cuma sekali. Sayangnya dua hal itu nggak selalu terjadi secara otomatis. Untuk itu marketer perlu untuk lakuin effort khusus. Nah, kalau kita ngomongin advocate dulu, menyarankan ya, konsep dasar yang harus dipegang oleh para marketer adalah happy customer itu nggak selalu berakhir dengan rekomendasi. Logiknya gini, kalau orang beli terus dia happy, ya mereka berpikir memang saya deserve, kan saya udah bayar, saya deserve untuk dibikin happy gitu ya. Jadi kita nggak bisa expect mereka untuk terus habis itu kasih referral. Gimana dengan unhappy customer? Negative recommendation, karena mereka bilang, loh kan saya udah bayar, berhak dong dapat pelayanan yang baik gitu ya. Lalu yang ketiga adalah extremely happy customer. Nah, inilah orang-orang yang baru mau kasih rekomendasi. Jadi harus extremely happy dulu, baru mereka pun mau kasih. Itu pun nggak akan otomatis kasih. Kenapa? Karena nggak banyak yang proaktif. Jadi kita yang harus jemput bola dan kasih cara yang mudah buat mereka untuk kasih rekomendasi. Karena kalau enggak, ya mereka males juga. Dan disitulah brand owner harus ngerti caranya dan nyediain cara yang nyaman untuk mereka. Bikin review gitu kan. Contohnya review di e-commerce misalnya, itu kan gampang banget, nggak susah. Atau review di hotel ya. Kalau kita habis nginep terus habis itu nanti dikirimin email, tolong dong review gitu ya. Nah tapi seringkali yang menurut saya masih perlu diperbaiki adalah reviewnya tuh ada minimumnya berapa kata. Jadi kayak, aduh kok susah banget gitu ya. Nah instead of kata-kata, katanya nggak usah dibikin, mengarang bebasnya nggak usah dibikin banyak, tapi pakai misalnya per segmen aja gitu kan. Nah jadi sehingga orang jadi lebih mudah gitu ya. Nah kedua setelah di advocate, gimana caranya ngedorong repurchase? Dengan ngelakuin customer life cycle management, yaitu memonitor purchase behavior konsumen untuk mengetahui kapan sih waktu yang tepat untuk konsumen diingetin balik, beli lagi yuk, ini udah waktunya. Kalau produknya digital bisa pakai remarketing dan berbagai macam siaran effort ya. Nah, so kesimpulannya apa? Marketer nggak bisa lagi cuma berpangku pada komunikasi aja, karena orang tahu aja nggak ngejamin mereka bergerak. Dan bahkan ketika mereka udah punya niat beli, pun belum tentu pembelian terjadi. Maka dari itu marketer harus ngerti journey-nya kayak apa. Bikinlah journey-nya kayak apa sih, dan kemudian kita bisa ngerancang strategi untuk antisipasi. Oh kalau journey-nya begini, di bagian ini nih ada masalah nih nanti nih. Yuk kita lakuin ini buat ngelakuin ini. Termasuk mengkoordinasikan dengan bidang lain, entah itu sales, produk, customer service, atau apapun. Gitu. Jadi marketer harus selalu berangkat dari masalahnya dan kemudian mencari solusinya, ketimbang fokus hanya pada strateginya tanpa ngerti broken journey-nya tuh di mana sih, semata-mata karena udah biasanya begini kok gitu. Nah, itulah yang berbahaya. Nah, ketika ini dilakukan, harusnya tugas marketing, tuntutan terhadap orang marketing untuk menjual itu akan jadi lebih mudah dicapai ketimbang kita masih pakai mindset dalam marketing soal mengkomunikasikan brand. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Berikut adalah hal-hal yang bisa dipelajari dari video ini tentang Integrated Marketing Communication dan Customer Strategy. Kecuali A. Integrated Marketing Strategi tercipta ketika sebuah plan marketing dibangun dari berbagai macam aktivitas atau channel strategi termasuk brand strategi, digital marketing, social media, event, dan lain sebagainya. B. Channel strategi. Untuk fase apapun dalam purchase decision journey, baiknya memikirkan konsistensi exposure dan juga coverage melalui media coverage-nya. C. Dalam tahap consideration, brand owner perlu mempertimbangkan hal-hal apa yang bisa membantu konsumen untuk mempertimbangkan brand kita, termasuk berbagai macam channel advokasi dan juga referral dan recommendation. D. Di tahap decide dan purchase brand owner, baiknya mempertimbangkan buying fluency, yaitu kemudahan konsumen untuk membeli, termasuk seberapa tersedia channel penjualan dan experience channel tersebut. E. Pada akhirnya brand owner harus menyediakan kesempatan untuk extremely happy customer untuk membagikan rekomendasi dan referral produk dengan mudah. Dapatkan hadiah buku Brand and Brand untuk satu orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan pemenang untuk episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu saksikan terus Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.